Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Market dalam analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2020. Rekan trader semuanya, pergerakan harga terus bergerak, pasar bergerak, semua bergerak. Kemarin data inflasi sudah dikeluarkan dan hari ini akan ada data inflasi swasta lagi akan dikeluarkan yang merupakan salah satu item yang dipikirkan oleh The Fed dalam pertemuan FOMC nanti. Seberapa besarkah pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan nanti pada pertemuan FOMC pada tanggal 18 dan tanggal 19 nanti? Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar karena seperti yang dikatakan oleh Jeremy Powell bahwa ekonomi semua oke, semua lancar, tapi untuk masalah pemangkasan tingkat suku bunga akan dilihat dari data-data yang dikeluarkan. Tapi secara garis besar, pemangkasan tingkat suku bunga diperkirakan sebesar 25 basic point. Dan kita akan melihat bagaimana pergerakan selanjutnya pada pertemuan FOMC pada minggu depan. Seperti biasa rekan trader, kita akan mulai analisa harian kita pada hari ini dengan melihat apa yang sedang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader sudah sangat jelas sini pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika naik ke posisi paling tertinggi di hari kemarin. Ya, secara mingguan indeks dolar Amerika merangkak maju di posisi yang paling tertinggi dan menembus level 106.786. Walaupun sempat dia jatuh di posisi 106.253, tapi kemudian dia naik, berfluktuasi dan ditutup di seputaran 106.667. Nah, untuk euro angkel saham dolar mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar ini jatuh sampai level 1.04821. Sedangkan untuk pound sterling sama juga naik turun seperti setrikaan, turun di posisi 1.27111, sempat menguat di posisi 1.27770 dan akhirnya ditutup di seputaran 1.27491. Dan untuk gold, kita lihat gold kemarin menyentuh level tertinggi mingguan. Bukan mingguan aja rekan trader, bulanan. Sampai di level 2721. Ini adalah hasil yang sangat luar biasa rekan trader. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Nah, untuk USD Yen Jepang walaupun sempat turun, tapi akhirnya dia bisa naik lagi. Dan dia ditutup di seputaran 152.431. Ini adalah hasil dari pergerakan yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa setiap hari ada judul dari setiap analisa harian kita. Analisa harian kita pada hari ini saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa. Judul dari analisa harian kita pada hari ini adalah emas menembus level tertinggi bulanan. Nah, ini dia. Bagaimana rekan trader bisa lihat emas ini mencapai level tertinggi bulanan dan dia kembali lagi di posisi 2700. Seperti yang telah saya bilang bahwa emas ini akan mencoba naik sampai ke 2790-an. Apakah dia bisa melewati 2700, melewati sampai 2800 seperti yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya? Kita akan lihat bersama-sama. Dan hari kemarin bagaimana emas itu sampai ke level 2720. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa rekan trader semuanya. Ketinggian yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita pungkiri, banyak faktor yang terjadi. Faktor yang pertama itu adalah stimulan yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Faktor berikutnya adalah bagaimana reaksi pasar terhadap data inflasi yang dikeluarkan dan bagaimana peluang pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Membuat pasar bergejolak dan pasar naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan faktor yang terakhir berikutnya, mungkin yang paling terakhir adalah geopolitik yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana geopolitik di Suriah
Kita bisa lihat bagaimana geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Kita bisa lihat bagaimana geopolitik di Prancis dan di Korea Selatan. Nah, inilah yang menjadi alasan dan inilah yang membuat bagaimana emas masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Bayangkan selama 1 bulan, akhirnya kemarin dia menembus level 2720. Pergerakan masih sangat jauh rekan trader, dan kalau kita lihat apakah dia bisa sampai ke level yang paling tertinggi, minimal dia bisa menembus level yang sangat luar biasa rekan trader. Kita lihat di sini level yang pernah terjadi itu di sekitaran, sabar saya balik lagi. Nah, 2790-an yang merupakan level tertinggi emas sempat hampir menyentuh 2800. Ini yang harap kita perhatikan bersama-sama. Kita lihat hari ini emas sedikit terbanting, tapi dia mencoba untuk naik lagi. Sekarang di posisi 2719. Kemarin menyentuh 2000, sempat tadi pagi menyentuh 2726. Nah, inilah yang menjadi alasan, dan kita akan lihat bagaimana data-data yang akan dikeluarkan hari ini. Data hari ini ada data klaim pengangguran, tambah data inflasi juga. Ini yang menjadi alasan apakah dia bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi lagi. Saya sudah bilang kemarin-kemarin bahwa mungkin emas itu udah sampai di level tertinggi di 2796. Dan dia akan turun. Tapi sekarang dia mencoba balik lagi. Apakah nanti puncaknya ini bisa terjadi setelah rapat pertemuan FOMC pada tanggal 18 nanti? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Tapi secara garis besar, di mana ada kekacauan, di mana ada permasalahan geopolitik, disitulah emas akan melonjak tinggi. Secara garis besar, data fundamental, mau jujur, tidak membantu emas, tapi di mana ada kekacauan, di mana ada geopolitik, kerusuhan, disitulah emas punya peluang untuk naik lebih tinggi. Oleh karena itu tetap terus, lihat terus keadaan-keadaannya, dan kita bisa lihat bagaimana pergerakan emas dalam beberapa hari ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Kita selalu biasa masuk dari indeks dolar Amerika. Kita mulai rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa indeks dolar hari Amerika hari ini terbanting-banting rekan trader ya. Kita lihat, saya berasumsi bahwa dia ini akan turun ya, masih akan turun jauh lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling maksimal di 106.236. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa juga membuat dia balik lagi, bisa kembali naik lagi rekan trader. Minimal dia bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 106.585. Jadi pergerakannya antara 106.585 sampai di seputaran 106.171. Bagaimanakah untuk pound euro angkel saham dolar? Kita lihat bersama-sama. Euro angkel saham dolar hari ini rekan trader, sudah sangat jelas bahwa euro angkel saham dolar memiliki pijakan naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya berasumsi dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimal di 1.05495. Tapi hati-hati, dia akan kembali turun lagi rekan trader di posisi yang paling rendah di seputaran 1.04920 ya. Selanjutnya rekan trader, kita lihat ya, pergerakan selanjutnya. Kita lihat bahwa pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat bahwa pound sterling mengalami penguatan yang sangat signifikan hari ini. Saya berasumsi dia masih bisa naik lagi walaupun kenaikannya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Saya tidak terlalu optimis dia akan naik sampai di level tertinggi di 1.28036. Tapi minimal menurut saya dia masih bisa sampai di level paling tertinggi ya, taruhlah di sekitaran sini ya. Nah, 27940. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader,
saya berasumsi bahwa pembalikan arah ini bisa saja kembali lagi terjadi dan dia bisa kembali turun rekan trader sampai posisi paling rendah. Menurut analisa saya akan mencoba di level ketinggian 1.27539. Sini. Kalau menurut saya rekan trader ya. Nah, walaupun sebenarnya bisa saja dia naik juga sampai level paling maksimal itu di seputaran ini 1.28036. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama untuk gold. Arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar kalau kita lihat gold ini dia masih berusaha untuk naik tapi peluang turun sangat besar. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini menurut analisa saya tidak mau muluk-muluk kenaikan, tapi menurut saya kenaikan dia paling sempurna itu, sabar saya lihat dulu. Sabar kan trader, sini. Kenaikan dia paling sempurna menurut saya itu dia akan sampai di level paling tertinggi di sini. Nah, 2731 itu menurut saya rekan trader ya. Nah, itu adalah level paling tertinggi 2731. Tapi sekali lagi hati-hati. Dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 2695. Jadi dari 2695 sampai level tertinggi di posisi 2731. Ini adalah arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada emas saat ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat USD Yen Jepang, rekan trader. Pergerakan untuk USD Yen Jepang hari ini sangat luar biasa. Tendensi bullish menurut saya masih ada terjadi ya, dan menurut analisa saya bullish ini ya menurut saya tidak terlalu besar juga sih sebenarnya. Ya bullish kalaupun masih terjadi ya saya tidak berasumsi dia akan naik sampai level tertinggi, tapi menurut saya level 153.6060 bisa saya terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah di posisi 151.914. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau kasih sedikit informasi buat rekan trader bahwa hari ini informasi dari kalender ekonomi, hati-hati 2015 tingkat fasilitas simpanan euro, keputusan tingkat inflasi euro 2015, 2030 klaim pengangguran awal, ini hati-hati. Dan terakhir adalah indeks harga produsen, data inflasi swasta yang menjadi acuan yang dipilih The Fed ya. Jadi ini harap sekali lagi diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami. Silakan bergabung bersama market ya. Kami memberikan yang paling terbaik buat rekan trader karena kami yakin rekan trader adalah seorang trader yang paling terbaik. Oke rekan trader semuanya, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.